Oke, kita lanjut. Kita ngomongin masalah anak-anaknya Starseed. Mau itu Starseed dengan Starseed, mau itu Starseed dengan Earthseed, manusia bumi dengan manusia luar, ya itu sudah ada zaman dahulu. Dan alat peranak pinakannya itu ada di Gunung Padang, itu gensetnya, terus ada di Candi Sukuh, terus ada di Meksiko juga ada, di Sumatera juga ada, terus di Vietnam itu tempatnya mangkalnya anak-anak dari Starseed itu di Angkor Wat. Dan itu semua kemana? Kan hilang, ya kan? Di Borobudur itu juga tempatnya apa? Itu kan semua ada ceritanya. Yang kalian kalau saya ngomong pasti dibilang halu, terserah. Tapi kalau saya boleh ngomong di secara real kehidupan ini, para titisan Starseed itu 9 naga itu anak-anaknya adalah anak-anak yang tidak bisa disenggol. Paham? Anak-anak dari naga, ya siapapun yang punya terah naga, anak-anak kalian itu nggak bisa disenggol. Tapi zaman dahulu overpower sehingga anak-anak dari para naga ini nanti akan banyak kesulitan, banyak kesialan, banyak patah hati. Ini pengulangan siklus yang harus diputus siklusnya, dibayar karmanya menjadi diri kalian sendiri. Banyak dari kita nggak sadar, nggak paham itu. Kita menjadi Putri Aurora, kita menjadi Avatar, kita menjadi Wisnu, kita menjadi Krishna, kita menjadi Eyang Sapu Jagat, kita menjadi Roro ini, Roro itu. Kesurupan itu semua. Kita harus memakai identitas di bumi ini. Kenapa? Karena zaman dahulu gagal. Kenapa kita ada di bumi ini? Karena zaman dahulu gagal, Neng, Mas. Gitu loh. Jadi, ya, saya omongin lagi. Para titisan anak-anak naga ini nggak bisa disenggol, overpower. Sehingga mereka banyak yang dibisikin untuk bunuh diri aja deh lu. Bakar deh tuh rumah orang tuamu, bakar deh musuh-musuhmu, tabrak, itu semua keras. Kenapa? Karena itulah yang terjadi di zaman mereka. Dicacal-cacal ya, dipotong-potong tubuh mereka karena mereka sakti. Lihat aja ilmu rawa rontek, harus diputuskan kepalanya. Nah itulah kesaktian dari apa? Sihir, Starseed ahli sihir. Mereka harus dipisahkan dulu itu tubuhnya itu nggak bisa asal dibunuh dia pasti hidup lagi. Harus ada yang bagian yang dipisah, yaitu kepalanya, dipisah dari badannya. Dan itu terjadi di banyak sekali leluhur-leluhur kita. Jadi bukan di zaman sekarang ini aja ada Starseed. Udah dari zaman dulu adanya. Kalian aja yang nggak sadar. Kita aja yang nggak tahu. Kenapa? Ilmunya ditutupi, kita memorinya dibuat hilang. Sama siapa? Bukan sama Tuhan. Itulah kenapa energi anak-anak sekarang ini harus memegang teguh kepada Tuhannya. Tuhannya, bukan agamanya. Karena saya melihat di agama itu banyak kok pendeta yang pakai ilmu hipnosis, terus semuanya menggelepar, semua kesurupan Roh Kudus katanya gitu. Tapi yang dipakai adalah ilmu sihir. Beda, kalau yang dari Tuhan nggak gitu. Harus dengan hati yang sujud, bukan karena kesurupan, bukan karena ilmu, tapi dari hati, tulus ikhlasnya terbuka. Itu yang asli dari Tuhan. Akarnya dicari dulu nih, akarnya harus dipahami dulu nih. Dinyabutnya nggak asal, supaya kita tarik. Kalau energi siklus pertobatan itu kita tarik benar-benar bersih akarnya, itu harus pakai esensi Tuhan, harus pakai Roh Suci atau Roh Kudus. Nggak pakai kesurupan Roh Kudus terus pakai bahasa roh terus kemudian kalian merasa suci. Nggak ada itu. Bukan dari Tuhan kalau itu, ya. Ini maaf nih ya, maaf banget yang saya senggol namanya, yang saya coel namanya. Anaknya Denny Sumargo, itu terah Starseed. Kenapa? Bapak ibunya Starseed. Mereka nggak tahu itu, dan mereka nggak perlu tahu itu. Kenapa? Karena mereka kenceng ke Tuhannya. Mereka nggak perlu, orang-orang yang kenceng ke Tuhannya mereka nggak mau tahu. Mereka akan ngomong aku kesurupan, tapi bodoh amat. Starseed harus melindungi anak-anaknya. Kenapa? Ya karena ada karma dari orang tua. Yang harus kenceng ke Tuhan, itu saja, kenceng ke Tuhan, bukan ke agama, tapi pegang Tuhannya. Kemudian Deddy Corbuzier, Denada adalah anakmu zaman dahulu, yang sekarang engkau rawat. Deddy nggak tahu itu, dia nggak perlu tahu apapun juga, dia hanya tahu tuntunan hatinya dia untuk menjadikan, merawat, dan merubah hidupnya anaknya siapa namanya, Nada apa siapa, anaknya Deddy Corbuzier yang anak angkat. Itu, apakah Deddy Corbuzier perlu tahu? Nggak perlu tahu, dia sudah melakukan bagiannya untuk penuntasan siklus leluhurnya. Dia hanya perlu kenceng ke Tuhan, itu saja. Kenapa? Ya karena energinya dipakai oleh anaknya untuk ngangkat dirinya sendiri. Willy Salim juga anak naga, banyak anak naga. Tidak tahu aja kalian itu, kalau anak naga itu nggak bisa disenggol. Anak naga itu rata-rata dilimpahi dengan uang banyak, tapi tidak tahu cara memanage uang. Kenapa? Tuhannya nggak ada. Nah ini orang tua yang sadar anaknya ini ada suatu prestasi atau ada banyak uang, itu harus ilmu ketuhanannya itu ya, untuk mencapai Tuhan itu harus kenceng, kuat, melekat ke Tuhan. Karena energi orang tua akan dipakai oleh anak-anaknya. Yang ada orang tuanya malah dibuat bercerai sama kuasa gelap. Kenapa? Karena nggak boleh ngasuh anak-anak naga ini, supaya mereka sedih terus, supaya mereka broken home, broken heart,
sehingga gampang dihancurkan. Ini energi terah murni starseed, yang starseed nggak tahu. Saya buka memori kalian. Kenapa? Karena memori ini ditutupi. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya Aldebaran, terah pertama. Tapi apa saya mau tahu? Kenapa? Saya nggak mau tahu. Karena saya punya juga karma ke anak saya, punya karma ke ibu saya. Zaman dahulu hati saya sebesar ceri. Iman saya sebesar ceri. Saya harus besarkan lagi iman saya ke Tuhan. Itu saja. Paham nggak Tuhanmu? Kenal nggak Tuhanmu? Itu saja. Itu saja. Zaman dahulu banyak fitnah, banyak bisikan. Sehingga yang nggak kejadian kalian merasa seperti ini suamiku, seperti itu suamiku, istriku. Sehingga terjadi perceraian. Itu kesurupan, ada bisikan. Seolah-olah yang kalian pikirkan itu nyata, itu ilusi. Kalian kurang kenceng Tuhannya sehingga gampang dibisik-bisikin sehingga rumah tangga banyak bubar. Anak banyak kurang ajar, anak banyak denger bisikan untuk ulah pati aja atau bundir aja. Sana lompat, kamu tidak disayangi, kamu gak bakal bisa bayar hutang. Padahal duitnya udah dikasih Tuhan, dipegangin sama kuasa kegelapan supaya kalian putus asa. Itu yang terjadi, itu yang terjadi di bumi ini. Banyak yang kesurupan, Mulyono, Mulyono. Pak Jokowi memang bayar karma ke leluhurnya. Dan itu sudah dia lakukan. Dan dia gagal pula. Kenapa? Ya karena dia digempur terus imannya, ditembakin dengan ilmu sihir orang-orang yang tidak mau Pak Jokowi sekeluarga tercerahkan. Ada pembayaran karma yang sedang dilakukan dan akan dituntaskan. Tapi berat, memang orang bayar karma itu berat. Kenapa? Karena bukan saja tentang diri kita, tapi kekuatan luar atau kekuatan yang tidak terlihat mata, yang kalian sebut saya halusinasi, yang akan mukul supaya kalian tidak nyampe energinya, siklusnya biar ngulang terus. Dan kalau tidak hati-hati, Pak Prabowo akan mengulang siklus mertuanya. Ini siklus. Ayo mari semua sadar diri, ayo mari semua bertobat ke Tuhan, ayo semua menemukan kembali sejatinya diri di dalam diri kalian. Dimensi 4-nya kalian itu diketemukan dulu. Contohnya, ingat nggak muka sendiri? Coba cek dada dan punggung kalian, ada luka atau ada pisau? Udah sembuh belum? Udah dicabut belum pisaunya? Udah minta cahaya dari Tuhan belum? Ini pakainya Tuhan. Pakainya harus esensi Tuhan. Dimensi 4 adalah tentang diri kalian sendiri bersama Tuhan. Sembuhkan diri kalian, tangan kaki kalian itu terikat nggak? Lepasin, peluk diri kalian. Itu dimensi 4 yang simple. Ya, lakukan, ayo kita bersama-sama berubah. Saya pun manusia banyak dosa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Di dunia ini adalah waktunya penuntasan siklus karma kita. Bayar ke Tuhan. Siklusnya diputus, bayar karmanya. Oke? Rahayu, rahayu, rahayu.